A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In kullun illa kadzabar rusula fa haqqa iqab wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Pada ayat yang ke-14 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajmain. Wa ba'du, pada ayat yang ke-14 dari surah Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tidaklah kullu setiap, maksudnya setiap golongan itu, golongan kafir itu, illa kecuali kadzabar rusula, telah mendustakan para rasul. Fahaqqa, maka wajiblah, haqqa itu maka benar, tapi maksudnya di sini wajibah, wajib. Maka wajiblah iqabi, siksaanku. Jadi sama seperti tafsir, ini tafsir Jalalain, dalam tafsir Al-Baghawi juga disebut seperti itu. In kullun, maksudnya ma kullun, tidaklah setiap apa? Ya setiap golongan tadi, setiap orang yang termasuk golongan orang-orang kafir ketika mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu illa, selain kecuali, tidaklah setiap golongan yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, illa kecuali kadzaba, dia telah mendustakan ar-rasulah, para rasul. Jadi manusia yang mendustakan seorang rasul sama saja dengan mendustakan semua rasul. Makanya kita tidak seperti itu. Kita orang muslim ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, beriman juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Berbeda juga dengan orang Nasrani, mereka beriman kepada Nabi Isa Al-Masih, sampai menganggap sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, ya. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat muslim ini, umat Islam ini, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman juga kepada Nabi Isa alaihi salam, beriman juga kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Nah, bagi mereka orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, ya, atau mendustakan Nabi Isa, atau mendustakan Nabi Musa, maka mereka dianggap oleh Allah telah mendustakan para rasul. Nah, orang-orang yang mendustakan para rasul, fa haqqa iqabi, maka wajiblah siksaanku. Artinya wajib terkena siksaanku. Ini wajaba alaihim, wajib atas mereka, wa nazala bihim, dan pasti turun kepada mereka azabi, ya,
Ini saudara perhatikan di sini ikobi itu kan tanwin kasrah kan huruf terakhirnya kan. Nah maksudnya itu adzabi. Dalam tafsir yang lain, dalam tafsir apa ini Ibnu Abbas juga begitu. In kullun illa kadzabar rusula, tidaklah setiap golongan itu kecuali telah mendustakan para rasul. Maksudnya yaqulu, Allah berfirman, kullu haula'i, setiap mereka, setiap golongan-golongan itu kadzabu, mereka telah mendustakan ar-rusula, para rasul, kama kadzabaka Quraisyun, sebagaimana telah mendustakan kepada engkau Muhammad orang Quraisy, ya, sukunya Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mereka yang seperti itu fahaqqa iqabi, wajib siksaanku. Artinya wajabat alaihim uqubati, wajib terhadap mereka siksaanku. Sama dengan tafsir Ibnu Katsir juga. In kullun, tidaklah setiap golongan itu illa kecuali kadzabar rusula, telah mendustakan para rasul, fahaqqa iqabi, maka wajib atas mereka siksaanku. Jadi kata Ibnu Katsir, kesimpulan dari ayat ini, fajala illata halakihim, maka Allah telah menjadikan alasan pembinasaan mereka, huwa, dia adalah, alasannya adalah takdzibuhum, pendustaan mereka, para orang-orang golongan-golongan kafir tadi, pendustaan mereka birrusuli, kepada para rasul. Falyahdhar, maka hendaknya berhati-hatilah al-mukhatabuna min dzalika, orang-orang yang berbicara dari yang demikian itu, asyaddal hadari, dengan sebesar-besar waspada, dengan sangat amat sangat waspada. Waspadalah dengan amat sangat bagi mereka yang mendustakan para rasul. Ya, mendustakan satu orang rasul dianggap mendustakan para rasul. Lalu pada ayat yang ke-15 Allah berfirman, wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Wa ma, dan tidak. Perhatikan ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau menerjemahkan ayat Al-Quran itu dibaca semuanya dulu. Wa ma yanzuru haula'i illa. Nah, kalau ada ma di depan, di belakangnya ada illa, ma ini artinya tidak. Itu aku ingat benar guruku dulu. Kami belum belajar bahasa Arab. Kami dulu diajari Al-Quran itu belum belajar bahasa Arab. Belajar Arabnya setelah lama kenalan dengan Al-Quran, sampai khatam Al-Quran, baru diperkenalkan bahasa Arab. Ya, jadi beliau cuma ngasih kunci-kuncinya saja. Sambil belajar terjemah gitu diterangkan. Pokoknya diperhatikan ya, kalau dalam ayat Quran itu ada kata ma, lalu di belakangnya illa, ma di sini artinya tidak. Tapi kalau di belakangnya tidak ada illa, ma itu artinya apa yang. Itu. Wa ma, dan tidak, yang duru, menunggu. Yang dulu itu asalnya tuh artinya melihat, bukan menunggu. Ini kata yang dulu ini berasal dari nadhoro. Ya, kalau kita lihat di kamus sini ya, kita tulis nadhoro. Nadhoro, enter. Nah, nadhoro yanduru. Nah ini nadhoro yanduru, ini ada garis penghubung, tapi di atasnya ada dhammah. Maksudnya kalau ada nadhoro
maka fi'il ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yanduru. Fi'il majhulnya nudhiro. Ya, ini begitu kata kamus ini ya. Nadoron masdarnya, wa mandoron masdar mimnya, tandoron ini juga masdar yang lainnya, nadronan, nah sama. Jadi masdarnya banyak sekali macamnya. Arti dari nadoro adalah ro'a, melihat. Nadoro itu artinya melihat. Ya, tapi di sini di dalam ayat ini tafsirnya bukan melihat tapi yantadhiru, menunggu. Wa ma yanzuru, dan tidaklah menunggu, haulai, ini fa'ilnya. Jadi di sini wa ma, dan tidak, yanzuru, menunggu. Siapa yang tidak menunggu? Haulai, mereka itu. Jadi ini fi'il, ini fa'il, pelakunya. Yang menunggu ini mereka. Mereka siapa? Haulai, yakni mereka maksudnya adalah kufaro Makkata, orang kafir Mekah. Wa ma yanzuru haulai, dan tidaklah mereka orang-orang kafir Mekah itu menunggu, illa kecuali sayhatan wahidah, satu suara, suara yang satu. Jadi manusia hidup ini, kalau dia kafir, nah orang yang kafir itu di dalam hidupnya ini, dia tidak menunggu, kata Allah, kecuali hari kiamat. Kecuali sayhatan wahidah. Apa itu sayhatan wahidah? Suara yang satu itu apa? Wahia, dan dia adalah nafhatus suri. Ya, tiupan sangkakala. Tiupan sangkakalanya malaikat Israfil. Israfil. Sama demikian juga kita. Kita yang mengaku beriman ini sekarang masih hidup. Kita ini sebetulnya sedang berjalan menuju kiamat. Kiamat kita masing-masing. Kiamat kecil, kiamat suhro. Kiamatus suhro. Yaitu kematian dari masing-masing kita. Nah, kematian itu datangnya nggak pakai permisi loh, Pak. Nggak pakai berita lebih dulu. Kamu nanti mau mati. Enggak loh. Siap-siap. Tidak, dia akan datang dengan tiba-tiba. Makanya kita diajari oleh Islam ini selalu hati-hati. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Hanya beberapa orang saja yang diberi isyarat. Tapi dia juga tidak tahu kalau itu isyarat. Nah, ini sampean hati-hati. Kalau tiba-tiba melakukan satu perbuatan yang tidak biasanya, nah itu tanda itu. Tanda mau mati itu. Biasanya ngaji, tiba-tiba enggak ngaji. Nah, was loh. Kalau mati, naudzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan seperti itu, waduh celaka itu. Lebih baik sampean tidak biasanya ngaji, kemudian tiba-tiba ngaji, terus mati, malah baik itu. Tidak biasanya ngaji, tiba-tiba ngaji. Matinya dalam keadaan kebaik, nggak apa-apa. Jadi begitu ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita diajari oleh Islam ini dalam setiap keadaan supaya menempatkan diri kita dalam kebaikan. Itu aja sudah. Dimanapun kita berada. Bisa melakukan satu kebaikan, lakukan. Nah, tidak bisa, ya minimal zikir atau baca Quran. Tidak. Aku nggak bisa ngapa-ngapain ini, tempat untuk sholat nggak ada misalnya. Ya sudah, baca Quran kan
kebaikan itu. Ini kalau di rumah mungkin sampean nggak sempat baca Quran. Nah, nunggu pesawat delay gitu. Nah, delay 2 jam. Rasanya lama itu Pak, 2 jam itu. Misalnya, ya duduk baca Quran aja atau baca ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, ini Allah bercerita kepada kita, orang hidup itu tidak lain selain dia itu menunggu suara trompetnya malaikat Israil. Ini yang dituju oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir dengan segala kegiatannya itu, dan kegiatan mereka orang-orang kafir itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ini Pak. Ya, di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga. Di ayat terakhir-terakhir itu, akhir surat Ali Imran itu mulai dari ayat 190. Ini yang selalu dibaca oleh Nabi kita setiap pagi. Nah, kalau kita terlambat bangun pagi, nggak sempat baca ini sudah. Padahal ini Nabi selalu baca tiap hari loh Pak, tiap pagi. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa sampai beliau membaca surat akhir ayat dari akhir surat ini? Karena isinya Pak, nanti sampean lihat tuh. Ini saya ulangi lagi nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna sesungguhnya fi di dalam khalqi penciptaan as-samawati langit itu wal ardi dan bumi itu wa ikhtilafil lail dan pergantian malam wan nahar dan siang, pergantian malam dan siang. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang la ayatin sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab bagi orang yang beriman. Hanya orang yang beriman saja yang bisa menganggap pergantian siang dan malam dan penciptaan langit dan bumi adalah tanda kekuasaan Allah. Kalau orang nggak beriman, dia melihat pergantian malam dan siang ya biasa saja. Ya habis siang ya malam, habis malam ya siang. Langit ya begitu itu dari dulu sampai dari aku belum ada sampai aku ada sampai aku mati ya begitu aja. Tidak menganggap, tidak ada perasaan apa-apa. Ya. Nah, kalau saudara beriman, saudara melihat langit itu mestinya Masya Allah, Allah menciptakan langit itu begitu luasnya ya. Ini nanti nih roboh loh ini. Jatuh nanti langit ini. Terus kayak apa nanti kalau jatuh itu? Ya, itu begitu. Satu, ya, orang beriman melihat peristiwa alam itu ingat sama Allah. Ini tanda kekuasaan Allah itu. Lalu ulul albab, ya ini asalnya ulul albab. Tapi karena ada li menjadi uli. Asalnya itu ulu. Bacanya pendek ini, u-nya bacanya pendek. Bukan uli, bukan begitu. Ya, ini bacanya pendek karena bergandengan dengan alif lam, ya. Liulil albab bagi orang yang mempunyai pikiran. Orang yang punya pikiran itu maksudnya orang yang beriman. Nah, orang beriman adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina orang-orang yang yadhkuruna Allah, mereka selalu ingat kepada Allah, mereka selalu berzikir kepada Allah, qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan dan dengan duduk, wa ala junubihim dan dengan berbaring, wa ala dan di atas junubuhum
lambung-lambung mereka. Junub itu bentuk kata jamak dari janbun. Jambun itu ini pinggir badan kita, samping dari badan kita ini, tapi yang bagian lambung. Jadi maksudnya orang beriman itu selalu berzikir kepada Allah. Kadang-kadang dia berzikir dengan berdiri atau dengan duduk, sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka selalu tafakkur, selalu memikir-mikirkan kekuasaan Allah fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, orang beriman kalau melihat langit, dia akan berdoa begini. Makanya ini oleh para ulama dianggap sebagai doa ketika melihat langit. Jadi ketika kita melihat langit itu bukan bilang, indahnya langit itu, Masya Allah, bukan begitu. Ya, tapi berdoa begini. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini langit dalam keadaan sia-sia, dengan sia-sia. Subhanak, maha sucilah engkau ya Allah. Fakina, maka selamatkanlah kami, azabannar, dari azab neraka. Begitu Pak, kalau kita lihat langit itu baca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Habis itu ada lagi doa di belakangnya. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, siapa yang engkau masukkan ke neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh engkau telah menghinakan dia. Wama, dan tidak ada lidzolimina, bagi orang-orang yang dolim itu kalau sudah sampai neraka, min ansor, dari penolong-penolong. Orang-orang yang dolim itu kalau di dunia ini masih banyak temannya, masih banyak konconya yang menolong, membantu, mensupport. Bilang Din Samsudin itu radikal, didukung pakai para netizen ini. Nah, mendukung. Ya betul itu radikal, radikul. Saudara, orang-orang yang zalim itu kalau di dunia ini banyak yang mendukung, banyak pendukungnya. Tapi nanti akan tiba waktunya, wa malidzzalimina min ansor, tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim itu penolong-penolong. Kapan itu? Nanti kalau sudah di akhirat. Ini kan masih di dunia. Dunia ini tempatnya orang kafir bersenang-senang kok. Dunia ini milik orang kafir, Pak. Jadi kita ini jangan heran, kenapa kok orang-orang itu jahat kok enak banget hidupnya ya. Yang baik-baik kok sengsara, di penjara, taruh di basement lagi. Iya, HRS ini. Penjara dipindah di basement, Pak. Sabar, tapi beliau sabar. Masya Allah. Coba kalau sampai yang ngalami kayak gitu, coba kayak apa coba? Tenang aja beliau tuh, Masya Allah. Ya itulah, kalau orang berpegang kepada kebaikan, hidupnya mesti harus siap-siap hidupnya itu menderita. Harus siap itu. Tapi kalau saudara kepingin enak hidup di dunia, ya jadi orang kafir aja sudah. Enak mesti sampean. Wis tenan itu betul. Enak. Tapi ingat, nanti kalau sudah datang waktunya Allah tudkhilin nar, engkau memasukkan ke dalam neraka, oh enggak ada lagi penolong. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar, munadian, seorang penyeru, yaitu Nabi Muhammad atau para ulama pewaris Nabi. Yunadi, penyeru itu dia selalu menyeru,
selalu mengajak lil iman, kepada iman. Nah, kita jadi manusia juga gitu, ngajak orang beriman. Ngajak anggota keluarga kita minimal. Ayo kita beriman, yuk mulai beriman benar-benar. Apa kata penyeru tadi? Bahwasanya aminu, berimanlah kalian birabbikum, kepada Tuhan kalian. Wahai Allah, kami telah mendengar orang yang mengajak kepada iman, yang dia berkata, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunilah untuk kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna, dan tutupilah dari kami sayyiatina, kejelekan-kejelekan kami. Ini doa luar biasa nih Pak. Orang beriman itu selalu berdoa kepada Allah, menyatakan dirinya beriman, kemudian minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting, minta kepada Allah supaya kejelekannya ditutupi oleh Allah di akhirat nanti, jangan diberitahukan orang. Karena kalau diberitahukan orang, dikupas, malu kita. Kita sudah pernah berbuat dosa, oleh Allah dibuka di akhirat sana. Betapa malunya kita Pak. Karena orang tahu kita ini tiap hari ke masjid Nurul Hidayah ini orang sebagai orang yang baik-baik. Kan dikiranya orang kita ini orang baik-baik. Orang sobone di masjid. Ya, perginya selalu ke masjid. Tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa kita ini pernah berbuat dosa. Saya pernah berbuat dosa. Anda mungkin pernah berbuat dosa yang orang lain tidak tahu. Nah itu kita minta sama Allah ditutupi terus. Makanya kita dilarang membuka aib orang. Nabi mengatakan, man sataro musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi kalau kita tahu ada aib pada seseorang, jangan dicerita-ceritakan. Udah, sampean tahu, udah jangan disampaikan kepada siapapun, sampean simpan aja. Karena kalau sampean buka nanti di hari kiamat, keburukan sampean dibuka juga oleh Allah. Loh, itu loh Pak. Ya, loh, ini kita belajar menjadi orang yang supaya nanti di akhirat tuh ditutupi dosa-dosa kita. Terus yang keempat, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abror, bersama orang yang baik-baik. Jadi bersama orang yang baik-baik itu kita minta wafatnya begitu. Ketika kita sedang bersama orang baik-baik, mati di situ. Nah kalau sampean matinya pas bareng orang yang lagi minum minuman keras, sampean ikut mabuk di situ, wah itu mati konyol itu. Atau lagi makai narkoba digerebek polisi, ditembakin kakinya, mati sisan, wah mati konyol itu. Naudzubillah min dzalik. Ini, terus doa berikutnya lagi apa Pak ini? Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berilah kami ma wa'atana, apa yang Engkau telah janjikan kepada kami, ala rusulika, kepada utusan-utusanmu, kepada rasul-rasulmu. Ya Allah, rasulmu mengajarkan kepada kami, ya, supaya kalau kamu beramal begini, nanti Allah akan kasih begini. Man bana masjidan, barang siapa membangun sebuah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah pasti membangunkan untuk dia rumah di surga. Dia sudah punya rumah, tapi oleh Allah dibikinkan rumah tersendiri lagi. Dan rumah di surga Pak, enggak seperti di dunia ini. Temboknya ini emas ini. Kalau ini kan batu aja. Semen aja. Jadi Rasul mengajari seperti itu. Ya, dan amalan-amalan yang lain yang Rasul SAW mengajarkan kepada kita. Ya, kan ada orang beramal begini, balasannya begini. Orang beramal begini, balasannya ini. Kan banyak ya hadis-hadis begitu. Itu biasanya dalam kitab Fadhailul A'mal. Fadhailul A'mal itu udah isinya hadis-hadis tentang amalan-amalan yang utama.
yang kalau orang berbuat begini balasannya gini, disebut di situ itu. Nah, berdoa di sini orang beriman, ya Allah, berilah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, wala tuhzina, dan janganlah Engkau menghinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innaka, sesungguhnya Engkau, la tukhlifu, tidaklah Engkau yang menyelisihi, tidaklah Engkau menyelisihi al-mi'ad, janji. Engkau bukan yang menyelisihi janji. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau Allah berjanji, pasti akan ditepati. Lalu doa berikutnya lagi apa Pak di belakang sini nanti. Setelah Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Allah pasti memenuhi, mengijabahi lahum, kepada mereka yang berdoa seperti doa-doa itu tadi. Siapa yang menjabahi mereka? Rabbuhum, Tuhan mereka, yaitu Allah. Allah bilang begini, ani, bahwasanya aku, la udi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan, amala amilim minkum, amalan orang yang beramal di antara kalian. Jadi kalau kita beramal Pak, walaupun amalannya kecil, sepele, dilihat orang sepele, cuma mungut sampah dari masjid dibawa keluar, lihat masjidnya kotor, dia nggak manggil Mang Idim, kenapa ini masjidnya kotor? Nggak bilang gitu dia, langsung diambil kotorannya, masukkan ke sampah, bismillah. Itu amalan paling ringan, tapi berpahala, menyingkirkan sampah. Ada ini misalnya, apa namanya ini, wadah aqua kosong di masjid. Wah, ini berarti kekanakan ini. Kalau orang dewasa nggak mungkin, tapi bisa juga mantan anak-anak juga bisa. Ya, naruh apa ngarannya ini, bekas aqua, masih ada airnya lagi, taruh di situ, taruh di mana gitu, taruh di pojokan gitu. Kita ngelihat, ambil, nggak usah maki-maki yang naruh situ, taruh, buang. Itu dapat pahala Pak. Itu amalan yang paling kecil, yang paling rendah. Kalau afdhalul a'mal, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi Allah berfirman bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, wahai orang beriman, min dzakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan, kalau beramal Allah pasti akan balas amalan itu. Ba'dukum mim ba'din, sebagian kalian orang beriman laki-laki adalah min ba'din, berasal dari sebagian yang lain. Sebagian kalian adalah merupakan bagian dari yang lainnya. Laki-laki bagian dari perempuan, perempuan bagian dari laki-laki. Nah, karena ada laki-laki anak seorang ibu, ibu anak seorang bapak, seorang ibu dia punya bapak. Atau orang beriman dengan orang beriman itu adalah bagian, merupakan satu bagian dari yang lainnya. Falladzi, maka orang-orang yang hajaru, dia telah berhijrah, wa ukhriju, dan orang-orang yang diusir, min diyarihim, dari kampung-kampung mereka, wa udzu, dan orang-orang yang disakiti, fi sabili, di jalanku. Ada orang sedang menempuh jalan Allah, berdakwah, mengajak orang, tapi karena dakwahnya itu dia dipenjara, disakiti sampai mati. Ustadz Mahir At-Tuwailibi mati di dalam masa penahanan, belum proses pengadilan itu nanti yang menahan dengan semua yang terlibat di akhirat dibalas oleh Allah itu. Sekarang aja dia bisa enak, punya pangkat tinggi, duit banyak, nanti tunggu akan ada balasannya itu. Semuanya itu sudah. Kecuali yang orang yang masih ada polisi yang baik-baik di Bareskrim, di mana masih ada itu. Jadi memperlakukan Habib Rizik dengan baik. Dia sebenarnya tidak setuju. Orang seperti ini enggak cocok ini di penjara. Tapi kenapa di penjara?
Masih ada polisi-polisi, tapi mereka bawahan, nggak berani apa-apa, sama atasannya disuruh ya jalani. Nah mungkin yang polisi-polisi yang kayak gitu nanti dimaafkan oleh Allah itu. Nah tapi polisi-polisi yang sok jagoan itu, nah yang kepengen naik pangkat dengan itu, ada kan polisi yang seperti itu ya Pak ya. Nah ini mohon maaf nih Pak polisi-polisi ini, ya. Oh banyak ya, ya hati-hati karena akan ada hari pembalasan. Allah di sini bicara tentang orang yang tersakiti karena berada di jalan Allah. Orang-orang yang berhijrah atau diusir dari kampung halamannya atau dia disakiti di jalan Allah, waqatalu atau orang-orang yang berperang sampai dia mati, waqutilu dan mereka yang terbunuh dalam perang. La ukaffiranna anhum, sungguh benar-benar aku akan menghapus dari mereka, aku akan menutupi terhadap mereka sayyiatihim, kejelekan atau dosa-dosa mereka. Wala udkhilannahum, dan sungguh aku akan masukkan mereka jannatin, ke dalam taman-taman surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga itu sawabam min indillah, sebagai balasan dari sisi Allah. Wallahu, dan Allah itu indahu, di sisinya husnus sawab, ada sebaik-baik balasan. Nah ini Pak, kenapa Rasulullah SAW itu setiap pagi membaca ayat terakhir dari surat Ali Imran? Karena ada ayat 196 dan 197 ini antara lain Pak, selain yang tadi sudah disampaikan. Ini yang penting di sini. Nabi kita selalu ingat firman Allah ini. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini Nabi kita loh Pak, yang diingatkan oleh Allah. La yahurrannaka, janganlah benar-benar menipu kamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad aja diingatkan oleh Allah kok. Hei Muhammad, jangan sekali-kali ya menipu kamu. Kamu jangan tertipu. Tertipu oleh apa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Taqallubu, bolak-baliknya, kesana kemarinya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fil bilad, di negeri-negeri itu. Di zaman Nabi kita hidup, itu ada dua negara besar, ada dua kerajaan besar. Satu kerajaan Romawi, dua kerajaan Persia. Nah itu Kaisar Persia maupun Raja Romawi, Kaisar Romawi maupun Kisra, Kaisar Persia, itu hidup dalam kemewahan Pak. Cerita tentang Kaisar Romawi, jangan tanya Pak. Kaisar Romawi itu, istrinya mungkin cuma satu, permaisurinya. Tapi selirnya bisa ratusan, bisa ribuan. Selirnya. Termasuk raja-raja Jawa kan gitu. Punya permaisuri tapi punya selir. Selir itu ya siapa aja perempuan yang dia mau kawini, dia kawini gitu aja. Enggak pakai terbatasan, cuma 4 saja bolehnya enggak pakai. Nah, yang belakangan heboh kan berita anak-anak Soekarno. Ternyata Soekarno masih punya anak dari perempuan lain. Banyak ternyata. Yang tahu kita istrinya cuma 4. Di luar itu masih ada ternyata. Heboh kemarin ya. Ini anak Soekarno dari yang perempuan yang mana? Ya ini Pak Mustar tahu. Ya. Jadi saudara, orang-orang kafir itu setiap hari kegiatan mereka itu bolak-balik. Saudara lihat ini, kalau saudara ketemu di pesawat ada orang, atau di bandara ada orang, pegangannya HP, ngomong-ngomong. Apa itu yang diomongkan? Bisnis itu. Kalau orang sugih ya, orang kaya. Kalau yang pegang HP orang buruh itu ya, dia sedang cerita, aku sedang di bandara ini, sedang mau naik pesawat ini. Nanti karena dia mungkin baru pertama kali naik pesawat itu ya, di fotonya itu bandara semuanya direkam, sampai di pesawat pun direkam, dirinya ngerekam, so selfie gitu. Bangga, ya nggak apa-apa itu orang
seneng kok menikmati nikmat Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir itu kegiatannya sehari-hari itu bolak-balik ke sana kemari, hari ini di Jakarta, besok di Hong Kong, besoknya lagi di Malaysia, besoknya lagi di Amerika. Kayak gitu. Apa yang diurusi? Dunia, Pak. Itu. Makanya Nabi kita diingatkan, hei Muhammad, jangan sampai benar-benar menipu kamu pergi bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri mereka itu. Kenapa? Mata'un qalilun, kesenangan orang-orang kafir bisa punya banyak harta, banyak bepergian tiap hari, ya kemana-mana. Orang lain yang pesawat tuh mikir, dia nggak pernah mikir. Carikan aku tiket yang bisnis, ya. Duit nggak ada masalah bagi dia. Allah bilang apa? Kesenangan yang dinikmati orang-orang yang kafir-kafir itu di negeri-negeri mereka, itu mata'un qalilun, hanyalah kesenangan yang sedikit. Maksumma, kemudian ma'wahum, tempat tinggal mereka, jahannamu, adalah neraka jahanam, wabi salmihad, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, kita diingatkan dengan ayat ini bahwa kegiatan kita sehari-hari, walaupun mungkin juga di antara kita ada yang jadi pengusaha muslim, banyak bisnisnya, tapi kita tidak seperti mereka. Kalau kita menjadi pengusaha atau pebisnis yang sukses, ya tetap kita itu ingat bahwa suatu ketika apa yang kita kerjakan dan kita usahakan untuk kita dapatkan di dunia ini, suatu ketika nanti akan kita lepas semuanya, akan kita tinggal. Kita selalu ingat bahwa kesenangan dunia ini mata'un qalilun, kesenangan yang sedikit. Sedikit aja kesenangannya. Yang bisa kita nikmati itu sedikit. Mungkin harta sampean bertriliun-triliun, tapi yang sampean bisa nikmati paling 1 triliun, itu sudah banyak. Enggak mungkin ada orang itu menghabiskan hartanya 1 triliun. Nah 1 triliun itu banyak sekali, Pak. 1000 miliar ya, Pak. 1 miliar itu 1000 juta ya. Ya benar ya. Ya betul ya Pak. Ya 1 M itu kan 1000 juta. Lah kita cari duit 1 juta aja ngalih. Banyak diantara kita cari uang 1 juta itu susah. Lah mereka itu 1 juta itu kecil. Andai kata ada manusia punya harta triliunan, dia cuma bisa pakai beberapa ratus miliar saja. Habis itu nanti dia mati ditinggal itu semuanya. Tuh, ya makanya saudara, kita jangan seperti orang kafir yang kesana kemari yang pikirin cuma dunia saja, jangan. Kita mikirkan dunia boleh, tapi untuk sangu akhirat. Cari uang banyak untuk bekal di akhirat. Gitu loh, dapat uang banyak, kasih kepada orang siapa aja yang saudara bisa kasih atau mau kasih. Kita mungkin nggak punya anak, tapi punya ponakan. Kita mungkin nggak punya anak, tapi punya Pak D, punya Pak Le, punya saudara, kakak, adik. Itu sampean pikirin itu. Kalau kita kebetulan jadi orang yang nggak punya anak, nggak punya keturunan, saudara masih punya adik, masih punya kakak, masih punya Pak D, Pak Le, kasih dari uang sampean. Uang sampean yang sampean kasihkan kemana-mana, itu harta sampean yang sesungguhnya. Nah, yang sampean sayang sampean simpan di dompet, itu bukan punya sampean. Itu akan jadi ya, milik harta warisan nanti. Ya, ini dulu Pak. Ya, kembali ke sini kepada ayat yang tadi kita pelajari. Wa ma yanzuru illa sayhatan wahidah. Sedangkan mereka orang-orang kafir itu tidaklah menunggu dalam hidup ini kecuali tiupan sangkakalanya malaikat Israfil, malaha min fawaq. Tidak ada baginya tempat kembali. Kalau sudah sampai di akhirat tidak bisa kembali lagi. Nah ini la tusna wahya nafhatul ba'si. Mereka tidak akan menunggu di dunia ini kecuali suara trompet hari kebangkitan. Kalau sudah datang suara trompet tadi, malaha min fawak, tidak ada baginya dari
kesempatan lagi. Fawakt, ada yang mengatakan nadrotin, tidak ada lagi kesempatan. Atau ada yang mengatakan roj'atin, tidak ada lagi waktu kembali. Kembali untuk beramal, kembali untuk ke dunia lagi sudah tidak ada. Sudah sampai di akhirat kok. Kalau sudah sampai di akhirat nggak bisa balik lagi ke dunia, Pak. Orang udah mati aja nggak bisa hidup lagi kok. Ya, nah ini pelajaran buat kita. Mumpung kita semua ini masih hidup, apa yang bisa kita lakukan dari amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW lewat hadis, jangan disia-siakan. Apa saja sudah wujudnya. Ya, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang baik-baik dalam kematian kita, dan semoga Allah menempatkan kita semua di surganya Jannatun Naim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.